Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai surat keputusan dan kita masih di bab 3. Di bab 3 kemarin kita sudah membahas mengenai surat dinas baik model Indonesia lama, model Indonesia baru dan model Depdiknas. Nah, di sini kita masuk di subbab yang membahas mengenai surat keputusan. Nah, surat keputusan sendiri adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang. Surat keputusan terdiri dari surat keputusan yang bersifat mengatur dan yang bersifat menetapkan. Ya, jadi bisa yang bersifat mengatur atau bisa yang bersifat menetapkan. Dan surat keputusan seperti kemarin surat dinas ada komponen-komponennya, di surat keputusan pun juga ada. Ya, pada umumnya di surat keputusan yang pertama seperti kemarin juga ada kepala surat keputusan ya, atau kop suratnya. Kop suratnya yang dimana mencantumkan lambang dari instansi, jadi tidak hanya Depdiknas saja, lambang dari instansi yang membuat surat keputusan, kemudian nama instansinya, nama unit organisasi atau nama unit pelaksana teknis, dan unit organisasi pembinanya kalau ada ya, dan kemudian alamatnya. Alamat, nomor telepon, karena sekarang sudah ada email dan web, jadi web dan juga emailnya juga bisa dicantumkan di sana. Biasanya untuk lambang bisa menyesuaikan dengan mungkin kalau memang ada unit organisasinya atau subnya kan, itu bisa lambangnya sesuai dengan subnya itu. Kalau memang ada lambangnya. Karena mungkin yang membuat surat keputusan adalah sub bagian itu. Tapi kalau memang hanya ada unitnya saja atau instansinya saja, lambangnya hanya dimiliki oleh instansi saja, maka lambang bisa menggunakan lambang instansi. Meskipun nanti ada unit organisasinya, tapi karena unitnya tidak ada lambangnya, kita pakai lambang dari instansinya. Kemudian bagian yang kedua adalah pembuka, yang meliputi keputusan pejabat yang membuat keputusan, nomor surat, dan isi pokok keputusan. Ya, di sini keputusan kita bisa langsung lihat di bawah. Keputusan. Jadi keputusan siapa sih yang dimuat dalam surat keputusan ini? Gitu. Di bagian kedua. Tadi bagian pertama ada kop surat ini. Jadi ini juga ada garisnya. Oke. Kemudian ada bagian kedua keputusan. Jadi keputusan siapa yang menerbitkan surat keputusan tersebut. Kemudian juga ada nomor suratnya dan isi pokok keputusan atau judul. Jadi ini yang kedua ini adalah judul dari surat keputusan tersebut. Ya, siapa yang membuat, siapa yang memutuskan, nomornya, kemudian tentang apa, judulnya apa. Oke, dan kita beri garis lagi. Lalu bagian yang ketiga ada konsideran yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang perlu dengan diterbitkannya itu pertimbangannya apa. Surat keputusannya itu dibuat dengan mempertimbangkan apa, gitu kan? Konsideran biasanya diawali dengan kata menimbang. Misalkan ada seperti sekarang ini masih ada wabah, ya, masih ada pandemi, dan kemudian mungkin kemarin sempat ada PPKM itu diterbitkan karena adanya peningkatan korban atau peningkatan pasien yang terdampak pandemi. Nah, itu konsiderannya. Konsiderannya berarti dengan menimbang adanya kenaikan wabah. Nah, contohnya seperti itu.
Kalau di contoh di sini misalkan ini judulnya adalah pemberian tunjangan hari raya Lebaran kepada pegawai PT Maju Mundur. Nah, yang ditimbang adalah karena adanya sebentar lagi itu mau hari Idul Fitri. Nah, menimbang itu, maka PT Maju Mundur ini perlunya memberikan tunjangan hari raya Idul Fitri. Kemudian di sini juga dianggap bahwa menimbangnya bahwa dianggap atau dipandang perlu dituangkan dalam suatu keputusan direksi. Jadi pemberian tunjangan ini perlu adanya surat keputusan supaya nanti jelas pemberian tunjangannya, berapa yang akan diterima karyawan, ya. Mungkin juga bisa ada kapan akan diberikan, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, ada dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan sebuah surat keputusan. Dasar hukum biasanya diawali dengan kata mengingat dan disusun berdasarkan hierarki dan kronologis. Misalkan di sebuah kecamatan itu membuat surat keputusan seperti kemarin tadi ya, contohnya PPKM. Wali kota sudah membuat surat keputusan tentang adanya PPKM, maka di daerah kecamatan juga membuat keputusan. Nah, keputusan didasarkan dari surat keputusan yang diterbitkan oleh wali kota. Itu bisa, contohnya seperti itu. Kalau di sini contohnya mengingat nih, adanya anggaran dasar PT Maju Mundur yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 Juli 1999 dan tambahan nomor 55 tanggal 14 Juni 2003. Ya. Kemudian mengingat lagi adanya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KNK nomor 12 dan sekian. Jadi ada beberapa aturan. Mungkin di pemerintahan kan juga ada aturan bahwa adanya tunjangan hari raya setiap kewajiban sebuah perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya. Nah, itu bisa jadi dasar hukumnya. Nah, jadi ditulis mengingat. Kemudian yang kelima, diktum yang membuat keputusan yang disusun dengan nomor. Ditulis dalam bentuk kata-kata maupun bab-bab dan pasal-pasal di dalam hal lebih dari satu alinea. Diktum diawali dengan kata memutuskan, yang biasanya selalu ditulis dengan huruf kapital. Ya, nih diktumnya ini dari kata memutuskan ini, kemudian di sini ada menetapkan yang pertama, kedua, ketiga, mungkin ada keempat ya, tergantung ini ada berapa yang ditetapkan. Di sini karena tadi pemberian tunjangan, dia memutuskan bahwa yang pertama menetapkan yang ditetapkan adalah keputusan direksi PT Maju Mundur tentang pemberian tunjangan hari raya Lebaran kepada pegawai PT Maju Mundur. Ini bisa juga disesuaikan dengan judulnya. Ya, judulnya kan keputusan direksi PT Maju Mundur ya tentang pemberian tunjangan hari raya Lebaran kepada pegawai PT Maju Mundur. Nah, bisa dituliskan lagi di sini. Kemudian ada bagiannya tadi kan. Yang pertama apa yang diputuskan dari ketetapan tadi? Adanya kepada setiap pegawai PT Maju Mundur diberikan tunjangan hari raya Lebaran di 1427 Hijriah sebesar Rp500.000. Ya, jadi setiap karyawan itu dapat Rp500.000. Kemudian yang kedua, pemberian tunjangan hari raya Lebaran dibebankan pada mata anggaran nomor sekian. Ya, jadi anggarannya dari mana? Anggarannya itu ambil dari mata anggaran di nomor sekian di perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Kemudian yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila
terdapat keliruan di dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ini mungkin banyak, mungkin tidak hanya 3, mungkin 4, 5 bisa, atau mungkin cuma 2 juga bisa, tergantung kebutuhan dari apa yang mau diputuskan dari surat keputusan tersebut, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, apa yang mau diatur dalam surat keputusan tersebut. Oke, yang terakhir itu adalah penutupnya yang meliputi tempat, tanggal ditetapkannya keputusan, kemudian jabatan yang bertanda tangan tadi ya. Tadi di sini ada yang menetapkan itu direksinya gitu kan. Ya berarti nanti di sini adalah siapa direksinya, jabatannya apa gitu kan. Ketua direksinya siapa gitu. Jadi ditulis di sini direksi. Kemudian tanda tangan pejabat dan memutuskan, kemudian tembusan. Jadi ya seperti kayak surat ya. Di sini si pejabatnya itu kedudukannya apa, yang memutuskan siapa? Oh, kita tinggal lihat aja di sini. Oh, keputusan direksi PT Maju Mundur. Berarti di sini harus direksinya. Namanya sih kita kasih spasi untuk tanda tangan dan terus namanya siapa? NIP-nya berapa? Ini kalau NIP itu kan untuk pegawai negeri sipil. Kalau swasta atau instansi perusahaan lain itu bisa NIK, nomor induk kepegawaian ya, nomor induk karyawan. Kalau NIP kan nomor induk pegawai, kita kalau swasta itu nomor induk karyawan, NIK namanya. Jadi NIK ini kalau pas mungkin kayak PT seperti ini nanti bisa ditulis NIK. Kemudian kita juga ada tembusan. Ini karena tembusannya kita bisa lihat dari dicumnya ini. Dicumnya ini apa? Dicumnya ini menyangkut dengan mata anggaran. Berarti tembusannya harus yang terhormat si bagian kepala keuangannya gitu kan. Terus SDM juga karena ini menyangkut dengan SDM dan keuangan. Jadi bisa disesuaikan dengan ini tuh keperluannya untuk kemana saja sih. Ini juga harus dengan yang ketiga mungkin ditambah arsip. Ya, itu untuk bagian-bagian yang harus ada di surat keputusan. Oke. Sekarang kita bahas mengenai cara pengetikannya. Ya, tadi kita ada kop surat. Jangan lupa untuk kop surat itu 3 sampai 4 enter. Ya, 3 sampai 4 enter. Itu untuk batas dari batas atas kertas ini ke tulisan dari si kepala surat atau kop suratnya. Oke, kemudian kita garis. Karena apa? Karena biasanya kalau instansi apapun itu kertasnya itu sudah di print, sudah berkop. Jadi kita tinggal nulis yang di bawahnya. Biasanya seperti itu, tapi karena teman-teman sekali belajar bikin kop surat, ya teman-teman silakan ketik dan nanti kasih garis. Setelah itu jaraknya kita 2 spasi tunggal atau ada 1 baris kosong antara kepala surat dengan tulisan judulnya ini. Ya. Kemudian judulnya ditulis tebal dan kapital. Ya. Keputusan direksi. Ini yang memutuskan siapa? Yang pertama pasti itu yang memutuskan siapa. Nomornya berapa? Tentang. Nah, ini tentangnya kecil aja. Kemudian judulnya apa yang mau diputuskan di sini. Ya, judulnya apa? Itu ditulis juga dengan huruf kapital. Kemudian kita beri garis lagi. Lalu kita beri 2 spasi tunggal atau ada 1 baris kosong. Lalu ditulis lagi direksi PT Maju Mundur. Yang memutuskan ini siapa? Direksinya. Berarti direksi PT Maju Mundur menimbang. Nah, seperti itu, dibacanya seperti itu. Di sini direksi PT Maju Mundur, berarti di sini direksi PT Maju Mundur.
Nah, menimbang. Nah, ini menimbangnya tulisannya hanya huruf depan saja yang besar. Ya, dan mengingat juga ini huruf depannya saja yang besar. Ini harus sejajar. Terus titik 2-nya seperti kemarin harus sejajar. Dari atas sampai bawah sini harus sejajar. Ini juga harus sejajar. Kemudian ini juga harus sejajar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengatur baik itu tab, baik itu first indentnya, indentnya ataupun di left indentnya. Ya, teman-teman harus sesuaikan. Terus kalau bisa dibuat justify. Biar rata juga ya sebelah kanan. Kemudian, nah ini menimbang ada beberapa biasanya. Menimbang dan mengingat itu ada beberapa. Nah ini juga harus silakan diatur, diluruskan. Disesuaikan untuk huruf besar kecilnya, teman-teman bisa cek di sini. Ini yang hanya huruf besarnya yang di depan saja yang besar ya. Di sini juga ya, berarti nanti menulisnya seperti ini. Kemudian apa aja isinya silakan ditulis seperti ini. Ya. Kemudian setelah menimbang ada A, B gitu kan. Terus mau menulis mengingat kita beri dulu spasi 2 spasi tunggal atau ada 1 baris kosong dulu. Baru kita tulis mengingat. Titik 2 kemudian apa aja. Ya, dasar hukum yang dipakai. Kemudian kita beri lagi, kalau sudah kita beri lagi spasi 2 spasi tunggal. Ini 2 enter ya, maksudnya 2 enter. 2 enter. Ya, 2 enter. Ini juga 2 enter. Atau 1 baris kosong. Kemudian kita tulis memutuskan dengan huruf kapital semua atau huruf besar semua dan ditulis tebal. Ya, di sini juga ada tadi ya, memutuskan, diawali dengan kata memutuskan dan ditulis dengan huruf kapital. Di kapital semua di sini. Kemudian kita tulis menetapkan dengan M besar, jadi hanya huruf depan aja yang besar. Tetapkan titik 2, apa yang ditetapkan? Ini kita bisa tulis dari judul yang ada di sini tanpa menuliskan nomornya. Ya. Nomor dan tentangnya tidak perlu, keputusan dirisi maju mundur ya tentangnya ini ya, ada tentangnya, keputusan dirisi PT maju mundur tentang pemberian tunjangan, jadi yang tidak perlu nomornya tidak perlu ditulis di sini. Kemudian yang kedua kita beri lagi, seterusnya kita beri 2 spasi tunggal lagi, jadi atau 2 enter ya, atau 1 garis kosong. Jadi ini untuk jaraknya hampir sama semua. Nah, terus apa sih yang mau ditetapkan di sini atau apa yang mau diputuskan di sini? Di sini ada beberapa, 1, 2, 3 dan ini ditulis kapital semua tapi tidak tebal ya. Jadi huruf kapital semua. Pertama, kedua, ketiga. Tulis seperti ini. Oke, pertama apa? Titik 2. Oh, tentang seperti ini. Ini harus sejajar. Kemudian kita spasi 2 spasi tunggal atau 2 enter lagi garis kedua ya, kita tulis, kita ratakan juga, kemudian 2 lagi, kemudian yang ketiga ya, tulis seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai keputusannya apa, isi keputusannya apa, kita masuk di penutup. Sebelumnya kita beri 3 enter atau ada 2 baris kosong. 3 enter, kemudian baru kita tulis ditetapkan di, gitu kan. Ditetapkan di, nah ini nanti nama kotanya bisa ditulis besar semua. Oh, ditetapkan di Semarang. Pada tanggal berapa? Nah, bulannya nanti ditulis ditulis ya, bukan angka tapi dengan huruf. Nah, untuk bulannya. Oh, 8 November misalkan 2021.
Kemudian langsung tulis nama jabatannya apa. Oh, ini tadi apa? Direksi PT Maju Mundur. Berarti direksi PT Maju Mundur. Kemudian seperti sebelum-sebelumnya juga 4 sampai 6 enter tunggal ya. 6 enter. Kita beri jarak atau 3 sampai 5 baris kosong di sini untuk tempat tanda tangan. Nanti bisa disesuaikan. Oh, kalau ternyata surat keputusannya panjang, ya kita bisa hanya 4 enter saja untuk letak atau jarak tanda tangan. Tapi kalau masih cukup, kita bisa lebih lebarkan. Kemudian nama pejabatnya siapa, nama direksinya siapa, gitu kan namanya. Kemudian nomor induk karyawan atau nomor induk pegawai. Kalau pegawai negeri sipil NIP, kalau swasta NIK. Kemudian ditulis tanpa titik ya, langsung ditulis aja nomornya. Kemudian kita ada lagi seperti kemarin juga ada 1 baris kosong atau 2 enter. Baru kita tulis tembusan. Tembusannya juga sejajar dengannya atas. Nah, ini agak menjor. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau 1 ya 1, kalau 1 aja ya 1, terus siapa. Ini tulis yang terhormat, karena biasanya kalau ini kan tembusannya, kalau misalkan bagian keuangan ya, berarti kan bagi keuangan kepalanya yang harus tahu. Jadi yang terhormat, kepala, bagian gitu kan. Keuangan yang terhormat, kepala, bagian sumber daya manusia. Seperti itu untuk penulisannya. Oke teman-teman, kalau kurang jelas bisa diputar lagi videonya atau mungkin bisa tanyakan langsung ke saya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada grupnya. Ini nanti bisa diberi garis. Bisa diberi garis. Tentang apa gitu kan. Nah, ini menetapkannya nggak tulis apa karena udah panjang ya. Dia tidak ditulis isinya, tapi ini tetap menetapkannya tetap ditulis, dan ini harusnya lurus. Ya, ini harus lurus. Ini bisa pakai ABC aja. Seperti contoh di tadi, ABC aja nggak apa. ABC. Ini harusnya lurus. Oke. Contoh aja. Ini tegak besar kapital, ini kapital. Oke. Jadi teman-teman harus ingat, nah kan sama. Ini tidak perlu pakai titik 2. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini yang sedikit lebih benar. Nah, ini kan bisa teman-teman beri garis. Nah, ini sudah lurus. Oke. Ini bisa ABC aja, enggak apa-apa. Oke. Perhatikan menetapkan, ini karena mungkin panjang, dia tulis lagi. Ini ditulis lagi sesuai judul, tidak apa ya. Jadi boleh ditulis lagi, dengan judul ya, berarti Direktur Politeknik Negeri Semarang gitu kan, Direktur Universitas Negeri Semarang memutuskan atau menetapkan gitu kan. Di sini ya keputusan direksi ini. Keputusan direksi ini, keputusannya di sini boleh. Keputusan boleh ditulis di sini. Ini bisa diganti dipindah ke sini. Jadi nanti di menetapkannya bisa kita tulis keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang terus tentang apa gitu kan. Itu contohnya. Kemudian ada lagi, nah ini di soal kan seperti ini, tolong teman-teman diatur lagi, bukan seperti ini. Jadi tolong dicek di contohnya, harus seperti ini. Ini masih belum betul, jadi tolong dibetulkan. Ya, nanti dikasih kop, atasnya kasih kepala surat, baru ditulis seperti contoh. Ini juga, apakah ini betul? Nah, nanti teman-teman harus dibetulkan. Ini juga harus
betulkan. Ini nanti juga diberi numbering gitu kan, walaupun cuma 1 boleh. Kemudian ini memutuskan apakah seperti ini tulisannya, tolong dibetulkan. Kemudian ini belum ada tulisan menimbang ya, menetapkan. Nah, ini belum ada tulisan menetapkan, nanti teman-teman bisa tambahkan menetapkan. Kemudian 1, 2, 3-nya silakan ditulis seperti ini. Oke, teman-teman harus perhatikan. Terus kemudian ini harus lurus. Nah, teman-teman harus perhatikan juga. Ya, kan ini lurus. Ini juga harus lurus. Nah, ini jangan di sini ya. Ini tidak usah ditulis, tak apa-apa. Karena apa? Karena nanti sudah ada kepala suratnya. Nanti bisa dihilangkan. Gitu saja sedikit penjelasan dari saya. Silakan dikerjakan latihan 3.4 ini. Silakan dibetulkan. Cari, nah Bu, ini judulnya apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa baca di suratnya ini tentang apa. Oke, gitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silahkan dicoba latihannya dan jangan lupa untuk dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih.